Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Dr. Endi Muhammad Astiwara MA. Saya dosen di Universitas Yarsi sudah 5 tahun dan total menjadi dosen ada kurang lebih 25 tahun. Saya di Universitas Yarsi mengampu mata kuliah Tata Kelola Rumah Sakit Syariah, salah satu mata kuliah di dalam prodi Magister Rumah Sakit Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi. Dan ini merupakan satu mata kuliah yang menjadi ciri khas di Universitas Yarsi dan juga menjadi satu nilai lebih dibandingkan program Magister Rumah Sakit di universitas yang lain. Saya mengampu mata kuliah ini karena memang ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan saya. S1 saya dokter, jadi saya menguasai bidang medis. Kemudian S2 saya adalah studi Islam, konsentrasi ekonomi Islam. Jadi saya menguasai masalah ekonomi Islam, dan di samping itu saya juga secara profesional menjalani beberapa bisnis sehingga saya menguasai manajemen. Dan yang ketiga adalah S3 saya bidang syariah. Kemudian selain itu saya juga adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan anggota Komisi Fatwa MUI, di mana di dalam mata kuliah Tata Kelola Rumah Sakit Syariah ini adalah kita banyak berbincang mengenai bagaimana mengelola rumah sakit yang sudah tersertifikasi rumah sakit syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan tentu saja itu juga terkait dengan obat-obatan halal, kemudian laundry, kemudian kafetaria yang memang juga harus sudah halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mengapa mata kuliah Tata Kelola Rumah Sakit Syariah ini menjadi penting ya? Karena urgensinya adalah pertama, ini menjadi ciri khas dan nilai lebih dari Universitas Yarsi yang merupakan perguruan tinggi Islam, sehingga nilai lebih ini menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua adalah seiring dengan kebutuhan rumah sakit yang bersertifikasi syariah sekarang ini semakin banyak. Ya, kita tahu di Indonesia rumah sakit syariah merupakan salah satu nilai lebih yang memperoleh sertifikat dari Dewan Syariah Nasional MUI. Ini merupakan sertifikat pertama di dunia, sehingga rumah sakit tidak hanya mengklaim dirinya sesuai syariah tetapi juga ada standarnya. Dan ini menjadi satu pasar yang menarik karena semakin banyak rumah sakit yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, urgensi mata kuliah ini adalah sesungguhnya alumni dari program Magister Administrasi Rumah Sakit dia bisa bekerja di mana saja ya, tetapi dengan kemampuan menguasai mata kuliah Tata Kelola Rumah Sakit Syariah ini menjadi satu nilai lebih ya, karena sebagaimana kita tahu mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, sehingga akan terlayani dengan baik apabila manajemen dari rumah sakitnya menguasai pula aspek-aspek syariah. Adapun topik-topik yang diajarkan ada 14 mata kuliah. Saya hanya menyampaikan contohnya saja 4 yang cukup penting. Misalnya yang pertama adalah peran dan fungsi fatwa MUI yang terkait dengan bidang kesehatan. Ya, tentu saja fatwa-fatwanya tidak hanya dalam bidang manajemen kesehatan tetapi juga dalam bidang obat-obatan misalnya, kemudian vaksin, lalu bahan-bahan pangan, kemudian transaksi keuangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua misalnya adalah topik mengenai standar syariah, manajemen akuntansi dan keuangan. Ya, tentu saja para peserta dari mata kuliah ini harus memahami ya akuntansi dan keuangan yang sesuai syariah itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah asesmen dan bimbingan rohani bagi pasien dan keluarga pasien ya. Di rumah sakit syariah itu pasien datang tidak hanya kemudian dicatat dalam status kesehatannya saja, tetapi dicatat pula dalam status kerohaniannya ya, dan ini menjadi satu nilai lebih pula sehingga pasien mendapatkan kepuasan atau mendapatkan terapi rohani yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi tidak hanya sekedar ceramah saja seperti itu, tetapi adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, yang sebagai contoh dari topik dalam mata kuliah ini adalah formularium obat halal ya, karena obat adalah satu hal yang pasti diberikan kepada pasien ya, sehingga standar kehalalan itu seperti apa ya. Mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit harus mengetahui
aspek-aspek apa saja yang disebut dengan halal, apa saja kriterianya, kemudian bagaimana pemeriksaannya dan sebagainya. Kemudian selain itu, hal yang juga cukup penting adalah yang disebut dengan CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ya. Capaian pembelajaran lulusan ini dapat kita bagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah sikap. Ya. Sikap yang dimaksud ini adalah kontribusi, bagaimana dia bisa berkontribusi bagi rumah sakit syariah nanti yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan peradaban. Tentu saja harus sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan juga dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian CPL yang kedua yang juga cukup penting adalah pengetahuan. Ya, mahasiswa itu kemudian harus mampu mengetahui standar rumah sakit syariah, kemudian menguasai teori dan praktek bagaimana mengelola rumah sakit syariah. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan umum. Ya, keterampilan umum adalah mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis serta sistematis dan inovatif dalam pengembangan dan implementasi rumah sakit syariah. Kemudian CPL yang masuk dalam keterampilan umum adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di rumah sakit syariah berdasarkan analisis hasil informasi dan data. Kemudian yang juga masuk dalam CPL yang cukup penting adalah poin yang keempat, yaitu keterampilan khusus. Keterampilan khusus ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan fatwa-fatwa MUI terkait rumah sakit syariah, kemudian mampu menerapkan standar sertifikasi rumah sakit syariah dalam aspek misi, dalam aspek visi, operasional, kemudian keuangan, pelayanan, dan kemitraan. Kemudian keterampilan khusus yang ketiga adalah mampu membangun budaya organisasi yang islami untuk beradaptasi dan mentransformasi seluruh elemen organisasi melalui kepemimpinan yang efektif di rumah sakit syariah. Kemudian yang keempat adalah mampu mengelola rumah sakit syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jadi itu adalah CPL yang ingin dicapai dalam pembelajaran mata kuliah tata kelola rumah sakit syariah. Kemudian metode pengajarannya, pengajaran ini dilakukan selama 100 menit dalam setiap pertemuan yang terdiri dari kuliah, diskusi, dan tugas. Adapun sistem penilaian mahasiswa adalah ada 3 aspek, yaitu melalui UTS ujian tengah semester yang memiliki bobot 35%. UTS ini dalam bentuk esai. Kemudian yang kedua adalah ujian akhir semester juga memiliki bobot 35% dalam bentuk esai pula. Lalu yang ketiga adalah tugas. Nilai dari tugas itu adalah 30%. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pelajaran. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah secara sinkronus dan asinkronus ya. Secara sinkronus itu adalah secara tatap muka offline ya. Kemudian yang kedua adalah secara online melalui Zoom ya. Jadi itu memang langsung pada waktunya dilakukan. Adapun yang asinkronus itu adalah melalui Learning Management System (ERS) atau layar, di mana materi-materi itu diunggah ke layar ya. Kemudian mahasiswa dapat mengakses kapanpun juga. Demikian pula tugas-tugas yang diberikan juga diunggah oleh mahasiswa dan dosen dapat mengakses kapanpun juga ya. Sehingga dengan demikian mata kuliah ini dapat berlangsung dengan baik, apakah melalui sinkronus maupun asinkronus. Adapun yang sinkronus, marilah kita melihat pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah Tata Kelola Rumah Sakit Syariah. Ya. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai formularium obat-obatan ya dari sisi kehalalan. Ya, kalau bicara formularium obat ya tentu karena saya kira hampir semua dari saudara-saudara sekalian memang sudah berkecimpung di rumah sakit. Mungkin istilah formularium sudah paham. Obat-obatan juga nanti kita akan singgung sedikit ya. Tapi ada satu kata kunci yang memang tidak ada di dalam, kalau kita selama ini mungkin kita bergelut di bidang farmasi atau ketika kita komunikasi mengenai masalah obat-obatan di rumah sakit, yaitu mengenai halal ya. Jadi kalau kita lihat definisi halal, halal ini berasal dari bahasa Arab, yang
berasal dari kata halla. Halla itu kata kerjanya. Halal itu adalah kata benda, ya. Halla itu berarti lepas atau tidak terikat, ya, sesuatu yang lepas, ya, jadi tidak terikat lagi, sudah bebas, ya. Jadi kalau orang yang belum menikah itu masih ada terikatan, ya, masih nggak bebas untuk bergaul antara laki-laki dan pria. Begitu menikah sudah halal, ya. Jadi istilah halal itu menunjukkan sesuatu yang lepas, tidak terikat, dan juga hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Lalu juga bisa berarti segala sesuatu yang bebas dari bahaya di dunia dan akhirat. Ini adalah definisi mengenai halal secara umum, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada kehalalan dari sisi obat-obatan, yang sebetulnya secara definisi itu tidak jauh berbeda dengan kalau kita bicara halal dari sisi pangan, ya, dalam aspek pangan, baik makanan maupun minuman ataupun barang gunaan. Nah, ada dua kata dalam bahasa Arab yang mungkin itu agak rancu yang harus kita pahami dengan baik. Ya, ada istilah halal dan satu lagi ada istilah mubah atau ibahah. Mungkin sering dengar ya istilah mubah. Ya, mubah itu artinya boleh. Nah, halal juga mungkin dalam bahasa Indonesia kita biasa bilang boleh. Nah, saya mau bertanya nih, sekarang apa bedanya sih antara halal dengan boleh? Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Kalau halal itu sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi sebagai umat Islam atau muslim. Tetapi kalau boleh itu belum tentu halal. Tapi boleh tapi belum tentu halal gitu. Jadi halal itu bukan termasuk sesuatu yang haram maupun subhan. Begitu sih Dok yang saya ketahui. Oh ya, makasih. Jawaban yang bagus ya. Ya, jadi berarti ada dua pengertian ya mengenai halal dan boleh itu. Dalam pengertian pertama, pengertian logika inversnya, kebalikannya, yaitu haram dan syubhat, ya. Lalu ada yang tidak boleh dengan halal itu, atau halal dan boleh itu dua hal yang berbeda, ya. Silakan, ada lagi yang lain yang mau menjawab? Ya, silakan. Halal itu boleh. Ya. Jadi halal itu tidak haram dan tidak menyebabkan penyakit. Oh, ya. Seperti itu juga. Jadi dia termasuk di halal. Jadi berarti kalau kita bicara halal, ya, kita yang di bidang medis atau yang di rumah sakit, ada aspek juga yang tidak menyebabkan penyakit. Kalau dalam istilah agama itu yang tidak menyebabkan madarat, ya, tidak menyebabkan sesuatu yang merugikan atau merusak. Ada lagi, silahkan yang lain. Dok. Ya. Menurut saya hal itu sesuatu yang bisa dimakan maupun diminum, Dok. Jadi kalau meskipun itu halal, tapi kalau itu tidak boleh dimakan ya nggak halal gitu. Misalnya kayak sirup, Dok, untuk pasien diabetes, itu kan nggak boleh dimakan. Jadi menurut saya itu haram, Dok, tidak halal. Tidak halal bagi orang yang diabetes itu, ya. Ya. Berarti ya ini juga memberikan wawasan tambahan buat kita, ya. Berarti ada yang halal, tetapi bagi orang tertentu dia tidak halal, ya, begitu ya. Oh, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara halal dan boleh ini, ada satu terminologi lain yang kemudian terkait dengan itu, ya. Mungkin sebelum itu kita lanjutkan dulu di halaman berikutnya, ya. Nah, tadi sudah ada kata-kata haram, sudah ada kata-kata syubhat, ya. Tapi ada satu kata kunci tadi mengenai kebolehan yang belum kita ketemu, ya. Nah, tapi kita lanjut dulu ke sini. Jadi kalau kita bicara makanan, minuman, obat-obatan, barang gunaan halal, itu ada 4 aspek, ya, yang harus kita pahami, yaitu halal dari sisi dalil, ya. Jadi tidak termasuk yang diharamkan ataupun syubhat dalam agama, ya. Tadi sudah benar itu, ya. Jadi bahwasanya yang disebut halal itu dari sisi dalil dia tidak termasuk yang haram dan tidak termasuk yang syubhat. Syubhat itu adalah yang meragukan, ya. Jadi mau dibilang halal juga belum pasti halalnya, mau dibilang haram juga belum tentu haram, yaitu adalah syubhat. Nah, kemudian dia bukan najis, ya. Jadi mungkin sesuatu kalau kita bilang ini halal ini, ya, tapi dia itu ada mengandung najis atau tidak, ya, misalnya terkena najis atau tidak, itu juga cukup penting. Kemudian yang ketiga adalah bukan benda yang tercampur atau bersentuhan dengan najis, ya. Jadi yang nomor 2 dan 3 ini beda. Yang nomor 2 ini memang bendanya najis, yang ketiga ini
dia sebetulnya bukan najis tapi bersentuhan atau terkena najis. Ya, jadi itu bukan benda seperti itu yang halal. Kemudian yang keempat tadi sudah disinggung ya jawabannya, tidak menyebabkan penyakit ya. Tadi ada disebutkan tidak menyebabkan penyakit, lalu ada disebutkan bahwasanya dia itu contohnya tadi sirup ya, sirup dengan diabetes. Jadi itu sama sebetulnya dalam istilah agama adalah tidak menimbulkan madarat ya. Ini adalah kata-kata kunci yang penting ya. Coba kita lihat dulu. Ya. Nah, kalau kita bicara halal ya, baik pangan atau obat-obatan, itu ada 4 aspek yang diteliti oleh seorang auditor atau tim auditor halal. Jadi yang pertama adalah halal dari sisi zatnya, kemudian yang kedua adalah halal dari sisi bahan tambahan ya. Jadi zat itu ada 4 aspek ya, mungkin saya tuliskan ke bawah dulu. Dari zatnya, kemudian dari prosesnya, kemudian dari cara perolehannya dan dari cara kemasannya. Ya, kalau di audit kita bicara halal biasanya kita bicara yang zat, kemudian prosesnya, kemudian kemasannya ya. Nah, kalau kita bicara zatnya atau bahannya itu ada 4 hal, yaitu bahan utama, bahan tambahan, bahan penolong, dan media. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita bicara makanan misalnya ya, kita bicara makanan roti katakanlah. Roti itu bahan utamanya apa? Ya, bahan utamanya apa? Tepung ya, baik. Bahan utamanya tepung. Nah, selain tepung apa lagi bahan utamanya roti itu? Margarin ya misalnya, atau telur katakanlah ya. Itu kan bahan utama dari roti. Nah, nanti ada bahan tambahannya. Ya, bahan tambahan itu misalnya roti itu roti rasa apa? Ya, coklat misalnya ya bahan tambahnya adalah coklat. Roti rasa keju ya bahan tambahnya ada keju begitu. Nah, kemudian ada bahan penolong. Bahan penolong ini adalah semacam katalisator yang dia ikut berproses dan bisa jadi di proses akhir dia nggak ada, sudah hilang. Ya, contohnya adalah misalnya ya pengembang ya atau shortening misalnya supaya dia cepat jadi ya. Roti itu kalau diaduk biasa saja kemudian dimasukkan oven kan mungkin dia tidak ngembang atau mungkin lama jadinya ya. Jadi ada shortening, kemudian ada flavor misalnya, itu semua adalah termasuk dalam bahan penolong. Kemudian yang keempat adalah media ya. Nah, media ini terutama di obat-obatan ya, obat-obatan dan termasuk vaksin. Jadi karena media pertumbuhan untuk bakteri misalnya kan itu diperlukan media ya. Medianya itu terbuat dari apa atau terdiri dari apa, itu cukup penting. Nah, kalau kita melihat kepada produk-produk yang ada, itu biasanya yang ditulis itu bahan utama dan bahan tambahan. Bahan penolong itu jarang ditulis ya. Jadi makanya cukup penting buat kita kalau mau konsumsi itu kita lihat yang sudah sertifikat halal. Ya, karena yang faktor 2 di bawah ini bahan penolong apalagi media nggak ditulis. Ya, kadang-kadang kalau produk yang cukup bagus memang bahan penolongnya ditulis juga ya. Katakanlah misalnya sampo itu kan kita suka lihat banyak ya, kemudian biskuit itu kan suka banyak tuh ditulis di situ. Itu adalah bahan-bahan penolongnya, itu biasanya flavornya di situ ditulis, pengawetnya ditulis, pewarnanya ditulis ya. Itu biasanya di situ ada. Itu adalah semua bahan yang nomor 3 ini. Dia belum tentu ada di produk akhir, tapi bisa jadi masih tetap ada. Nah, kalau yang ini lebih tersembunyi lagi. Jadi itulah sebabnya perlu dilakukan audit ya, penelitian. Auditnya memang harus ditelusuri sampai ke pangkalnya. Ya, karena ini bukan hal yang mudah ya. Saya pernah melakukan audit halal di Los Angeles, sebuah industri farmasi di sana. Itu 2 tahun lebih baru selesai. Ya. Kenapa? Karena dia banyak produknya itu bahan bakunya, bahan tambahannya ya, kemudian bahan penolongnya itu impor. Ya, nah jadi kan harus ditelusuri impornya itu dari negara mana. Kemudian produsen impornya itu belum tentu ngerti urusan halal. Ya, kalaupun dia ngerti belum tentu mau dia membuka bahan yang dia peroleh. Jadi lama itu prosesnya ya sampai kemudian bisa keluar sertifikat halal ya, karena dia ekspor ke Indonesia. Ya.
Atau bisa jadi memang di sana sudah transparan dari awal ya. Sekitar sebulan yang lalu saya baru pulang dari Cina, 2 bulan yang lalu kemarin saya ada audit halal tapi bukan obat-obatan. Sekitar 2 bulan yang lalu itu vaksin. Nah vaksin ini sangat kritis soal ini ya, karena vaksin itu bahan-bahan di awalnya media pertumbuhannya itu cukup kritis ya. Nanti kita akan lihat bagaimana prinsip dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga oleh karena ini sangat penting. Nah kemudian prosesnya ya, jadi proses dari awal sampai akhir itu seperti apa, kemudian cara perolehannya sudah jelas, ini bagi individu ya, tapi bagi produk ya ini 1, 2, dan yang ketiga adalah kemasannya ya. Mungkin kita kalau bicara kemasan ini kan plastik saja ya, padahal plastik itu kan bahan polimer yang bisa mengandung sesuatu dan lain hal yang mungkin dia tidak halal. Ya, jadi itu menjadi cukup penting ya. Jadi ini kita sudah sampai pada pangan obat-obatan halal dan tadi halal dan boleh. Lalu nanti ada satu kriteria yang mungkin saya mau pancing dulu yang disebut dengan darurat. Ya, jadi mungkin kalau kita bicara darurat itu darurat itu apa sih? Ya, mungkin ada yang bisa jawab. Silakan ya. Jadi kalau darurat ini kalau menurut saya itu keadaan yang terpaksa atau keadaan yang memaksa kita untuk membolehkan konsumsi yang haram. Misal dari obat-obatan atau apapun itu, misal kita tidak konsumsi hal tersebut atau barang yang mungkin dalam kategori haram tersebut ya, itu kita lebih banyak mudaratnya. Seperti itu hal yang saya tahu. Ya, baik, makasih. Artinya gini, sekarang kita udah ketemu dua ya, ketika kita bicara darurat dan kemudian juga halal dan boleh ya. Nah sekarang kalau kita kaitkan ini tiga-tiganya antara halal, darurat dan boleh, silakan ada komentar gimana? Jawab. Kalau menurut saya hubungan halal, darurat dan boleh kita bisa ambil contoh dalam bentuk situasi dok. Misal situasi darurat, maka yang haram bisa jadi halal. Dalam artian boleh atau enggaknya, suka atau enggaknya, karena dalam situasi darurat maka kita bisa jadi menjalankan yang haram itu menjadi halal dok. Seperti itu. Ya, nah ini adalah yang disebut dengan darurat ya. Jadi darurat itu definisinya adalah takut akan kebinasaan atau kerusakan yang parah pada salah satu kemestian yang harus dijaga, yang dapat terjadi pada diri sendiri maupun orang lain secara yakin atau probabilitas yang jika tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kebinasaan atau kemudaratan yang sangat berat ya. Jadi ada kata kunci yang pertama di sini adalah rasa takut ya, takut atau khawatir. Itu yang disebut dengan darurat. Jadi darurat itu belum tentu orang itu sudah masuk dalam suasana yang kebinasaan ya, tapi dia khawatir ya, dia takut ya. Jadi sifatnya adalah bisa jadi sifatnya adalah preventif ya. Jadi karena ada rasa takut atau rasa khawatir. Yang ditakutkan itu apa? Yang ditakutkan itu hal yang berat ya, bisa jadi binasa atau rusak yang parah pada salah satu kemestian yang harus dijaga ya. Kalau bahasa Arabnya itu adalah ahadu daruriyati lin nafs awil ghair. Jadi salah satu kedaruratan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Kedaruratan itu maksudnya adalah kemestian yang harus dijaga. Ya, ingat kuliah pertama dulu saya kan pernah menjelaskan, bukan dulu ya, berapa minggu yang lalu saya menjelaskan darurat itu daruriyat ya. Jadi saya menjelaskan di situ mengenai maqasidus syariah ya. Masih ingat mungkin judul kuliahnya, maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariah itu ada 5. Jadi begini, Islam itu, syariat Islam itu, kenapa ada syariat Islam? Syariat Islam itu tujuannya adalah untuk kebaikan umat manusia. Kebaikan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah itu ada 3 aspek. Ada aspek yang harus ya atau mesti, itu disebut dengan daruriyat. Jadi kalau bahasa Arab disebut daruriyat, itu beda dengan darurat. Daruriyat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi bisa binasa. Lalu yang kedua disebut dengan hajiyat. Hajiyat itu yang perlu dipenuhi. Lalu yang ketiga adalah tahsiniyat. Tahsiniyat itu adalah untuk keindahan. Ya, jadi contohnya adalah daruriyat itu adalah orang harus berpakaian. Ya, kalau nggak berpakaian ya dia akan malu kan, ya akan malu, akan kedinginan dan sebagainya.
Itu daruriyat berpakaian itu. Nah, kemudian hajiyat itu adalah berpakaian itu harus yang sesuai dengan aturan, ya. Kalau orang berpakaian tidak sesuai dengan aturan, ya dia sudah tutup auratnya tapi masih belum terpenuhi, ya. Kalau kita bicara makanan, hajiyat itu misalnya makanan yang bergizi. Orang asal makan saja itu bisa hidup, daruriyatnya sudah terpenuhi, ya. Tapi kebutuhannya masih belum terpenuhi, kebutuhan untuk dia bisa hidup secara baik dan tidak meracuni tubuh misalnya atau tidak merugikan misalnya, ya. Lalu yang ketiga tahsiniyat. Tahsiniyat itu misalnya kita makan di restoran supaya enak, kayak kita pakai pakaian yang bagus coraknya, itu adalah tahsiniyat. Nah, daruriyat itu yang harus dipenuhi itu ada 5. Ya, pertama adalah memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, yang kelima adalah memelihara harta, ya, itu perlu diingat. Nah, ini yang dimaksud itu. Jadi kalau orang khawatir kebinasaan rusak parah pada salah satu yang 5 itu, ya, misalnya takut akan ada binasa dari sisi agama, atau takut binasa dari sisi jiwa, ya misalnya takut meninggal, misalnya atau khawatir meninggal, atau yang ketiga misalnya takut kalau nggak melakukan sesuatu atau tidak mengkonsumsi obat sesuatu, misalnya bisa dapat menyebabkan gangguan psikiatri yang berat, misalnya, ya. Itu memelihara akal. Lalu yang keempat misalnya kalau tidak melakukan sesuatu maka takut nanti anaknya celaka, misalnya begitu, ya. Lalu yang kelima adalah memelihara harta. Yaitu juga satu yang harus dilakukan, memelihara aset, ya. Jadi makanya dalam salah satu hadis ada disebutkan kalau seseorang itu mati dalam mempertahankan hartanya, meninggal, itu dia terhitung mati syahid. Karena harta itu merupakan sesuatu yang memang harus dijaga, ya. Nah, ini adalah jadi kebinasaan atas salah satu dari yang 5 itu, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Ya, jadi di sini kita lihat hukum daruratnya untuk vaksinasi misalnya. Karena vaksinasi itu mungkin bukan buat diri sendiri, ya, tapi adalah untuk menghilangkan risiko yang berat pada orang lain. Ya, mungkin diri sendirinya nggak masalah, ya, misalnya vaksin MR misalnya, ya, measles rubella, ya, yang bersangkutan mungkin nggak masalah, ya, tapi kalau dia sampai menularkan kepada ibu hamil itu berbahaya, ya. Yang bersangkutan mungkin dia tidak sedang hamil atau bahkan laki-laki, ya, tapi kan berbahaya buat orang lain, ya. Makanya di sini orang lain lalu yakin atau probability dan seterusnya. Kaidah fikih itu merupakan kaidah-kaidah hukum yang menjadi aksioma di dalam hukum-hukum Islam, ya. Artinya misalnya yang pertama bahwasanya kalau ada bahaya, ada kerugian itu harus dihilangkan. Nah, di sini yang kedua yang penting, ya, bahwasanya kebutuhan itu dapat mendesak menempati posisi darurat, ya. Nah, kemudian yang paling bawah, darurat membolehkan hal yang dilarang, ya. Nah, ini penting. Jadi darurat itu adalah membolehkan hal-hal yang dilarang, membolehkan hal yang diharamkan. Jadi darurat itu bukan menghalalkan yang haram. Ya, tadi jawabannya ada yang kurang pas, tapi filosofinya sudah bisa dipahami, ya. Jadi antara boleh dengan halal itu berbeda. Kalau kita bicara boleh, maka sesuatu yang boleh itu belum tentu halal, ya. Dia bisa jadi satu hal yang haram atau bisa jadi hal yang makruh, tapi satu saat dia boleh. Bukan berarti dia halal. Dia itu tetap haram, makanya hanya boleh pada situasi tertentu saja, ya. Saya kira ini itu pembahasan kita pada malam hari ini, ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dalam pembahasan pada lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video dari mata kuliah Tata Kelola Rumah Sakit Syariah secara sinkronus yang telah kita saksikan tadi. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada tim sertifikasi dosen Universitas Yarsi tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.